Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina Dwi Febriani dari kelas A2 PGSD 2018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya tentang pengembangan bahan ajar pada materi cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan menggunakan model PBL, Problem Based Learning, berbantuan AnyFlip untuk meningkatkan pemahaman konsep IPA kelas 3 sekolah dasar. Latar belakang masalah dari penelitian ini adalah IPA merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis, suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pada kondisi faktual, pemahaman siswa masih kurang. Hal ini terjadi akibat kurang motivasi. Selain itu, pemanfaatan bahan ajar hanya bersumber dari buku bahan ajar saja. Guru hanya menggunakan metode ceramah sehingga siswa merasakan bosan saat pembelajaran. Solusi untuk penelitian ini yaitu dengan membuat pengembangan bahan ajar pada materi cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan menggunakan PBL dengan berbantuan AnyFlip. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, menganalisis proses pengembangan bahan ajar materi cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan menggunakan model PBL berbantuan AnyFlip untuk meningkatkan pemahaman konsep IPA kelas 3 sekolah dasar. Yang kedua, mendeskripsikan kelayakan bahan ajar materi cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan dengan menggunakan model PBL berbantuan AnyFlip pada kelas 3 sekolah dasar. Yang ketiga, membangun pemahaman IPA untuk siswa SD kelas 3 yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar materi cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan dengan menggunakan model PBL berbantuan AnyFlip pada kelas 3 sekolah dasar. Yang keempat, mengevaluasi respon siswa terhadap bahan ajar materi cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan menggunakan model PBL dengan berbantuan AnyFlip pada kelas 3 sekolah dasar. Metode yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini yaitu metode Research and Development atau R&D yang digunakan mengacu pada langkah Book and Goal. Penelitian ini dilaksanakan di salah satu sekolah dasar di Desa Ciwaruga, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat yang bernama SD Negeri Budi Karya. Dengan menggunakan subjek ke kelas 3 untuk uji terbatasnya 18 orang dan untuk uji luasnya 20 orang siswa kelas 3. Adapun instrumen penelitian yang digunakannya yaitu ada lembar observasi, wawancara, lembar validitas, catatan lapangan, angket, dan tes. Hasil pengembangan Book and Goal ini memiliki 10 tahapan. Namun di sini peneliti hanya menggunakan 7 tahapan saja yang menurut peneliti sudah cukup itu dan sesuai dengan kebutuhan pada saat penelitian. 7 tahapan itu diantaranya ada analisis kebutuhan, perencanaan, pengembangan produk awal, uji coba awal, revisi produk tahap awal, uji coba lapangan, dan yang terakhir revisi produk hasil uji coba luas. Jika pada revisi produk hasil uji coba luas sudah tidak ada revisi, maka peneliti bisa melanjutkan penelitiannya. Yang selanjutnya ada kelayakan bahan ajar. Kelayakan bahan ajar ini dinilai oleh 3 validator. Yang pertama ada validator ahli media yang menilai aspek kelayakan kegrafikan. Yang kedua ada ahli materi yang menilai aspek kelayakan isi dan penyajian. Yang ketiga ahli praktisi yang menilai aspek kelayakan bahasa. Bahan ajar ini yang dinilai oleh ahli media mendapatkan revisi tetapi masih bisa dilanjutkan, dan
dikriteriakan layak. Dan oleh ahli materi juga mendapatkan revisi tetapi masih bisa dilanjutkan dan berkriteria layak juga. Oleh ahli praktisi tidak mendapatkan revisi dan berkriteria sangat layak. Selanjutnya, respon siswa terhadap bahan ajar. Presentase respon siswa terhadap bahan ajar pada saat uji terbatas yaitu 74%, yang dimana itu dinyatakan menarik. Dan presentase respon siswa terhadap bahan ajar pada saat uji terbatas yaitu 73% dan dinyatakan menarik. Selanjutnya ada peningkatan pemahaman konsep IPA. Pada saat uji terbatas, nilai peningkatan pemahaman konsep IPA mendapatkan nilai rata-rata pretest 52, posttest 85. Dan uji normalitas pada pretest 0,03, pada posttest 0,055. Uji homogenitas 0,008, uji Wilcoxon 0,000, dan N-gain 1,00 yang artinya berkriteria tinggi. Pada saat uji luas, mendapatkan nilai rata-rata pretest 59 dan posttest 73. Pada saat uji normalitas, nilai pretest 0,196 dan posttest 0,061. Uji homogenitas 0,000, uji Wilcoxon 0,000, dan N-gain 0,40 yang artinya berkriteria sedang. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menghasilkan bahan ajar berbantuan aplikasi AnyFlip yang dikembangkan menggunakan model penelitian menurut Borg and Gold, maka diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut. 1. Hasil pengembangan dimulai dengan wawancara dan observasi untuk mengetahui permasalahan dalam pembelajaran. Pengembangan ini menggunakan model Borg and Gold yang memiliki 10 tahapan, tetapi peneliti hanya menggunakan 7 tahapan saja. Di antaranya meliputi 1. Penelitian dan pengumpulan data, 2. Perencanaan, 3. Pengembangan draft produk, 4. Uji coba lapangan awal, 5. Revisi produk, 6. Uji coba lapangan, 7. Revisi produk operasional. Yang kedua, telah dihasilkan produk berupa bahan ajar berbantuan AnyFlip yang layak untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada materi cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan, dilihat dari nilai skor kelayakan validator ahli materi 33, ahli media 45, dan ahli praktisi memperoleh skor 34 dan memperoleh kategori layak. Yang ketiga, bahan ajar berbantuan aplikasi AnyFlip mampu meningkatkan kemampuan konsep IPA. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari perolehan nilai gain sebesar 1,00 pada uji terbatas dan 0,40 yang artinya peningkatan pemahaman konsep IPA siswa. Yang terakhir, bahan ajar berbantuan aplikasi AnyFlip diterima baik oleh siswa dalam pembelajaran. Hal ini dibuktikan dengan angket respon siswa yang memperoleh persentase pada uji terbatas sebesar 74 dengan kriteria interpretasi menarik. Sedangkan pada uji luas memperoleh hasil 73 dengan interpretasi menarik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan salah-salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.